Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, peraturan peralihan, dan peraturan tambahan. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia atau pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai tujuan dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Meski keempat bagian Undang-Undang Dasar merupakan satu kesatuan, kedudukan pada bagian pembukaan setingkat lebih tinggi dari pasal-pasal batang tubuh karena beberapa alasan. Yang pertama itu mengandung jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan suasana kerohanian dari terbentuknya negara Republik Indonesia. Selanjutnya memuat tujuan negara dasar negara Pancasila. Selanjutnya menjadi acuan atau pedoman dalam perumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Staatsfundamental Norm atau yang disebut dengan norma fundamental negara, pokok kaidah fundamental negara atau norma pertama yang merupakan norma tertinggi suatu negara. Lebih lanjut, pembukaan UUD 1945 merupakan pokok atau kaidah negara yang bersifat fundamental serta mempunyai kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara Republik Indonesia. Kedudukan pembukaan UUD 1945 menurut Aim Abdul Karim dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan 2005 yaitu sumber dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia, sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional. Yang ketiga itu nilai-nilai universal dan lestari dalam peradaban bangsa-bangsa di dunia. Dilihat dari sudut teori ketatanegaraan, pembukaan preambel atau mukadimah dalam setiap dokumen konstitusi selalu berisikan pernyataan yang singkat tapi sungguh padat. Di dalamnya tuang revisi, misi dan nilai-nilai dasar sebuah institusi atau organisasi sebagai wadah kebersamaan yang hendak dibangun dan dijalankan bersama. Bunyi alinea dan makna pembukaan UUD 1945. Pada alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maknanya itu yang pertama itu pengakuan prinsip universal yang berupa hak kemerdekaan sebagai hak asasi setiap bangsa yang harus dijunjung tinggi. Yang kedua itu menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan atau imperialisme di mana saja karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan rasa keadilan. Yang kedua itu dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Maknanya yang pertama yaitu pengakuan penghargaan secara objektif bahwa kemerdekaan negara Indonesia adalah hasil perjuangan dan pergerakan bersama seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu pengakuan akan kesadaran bahwa kemerdekaan negara Indonesia bukan akhir perjuangan, melainkan pintu masuk bagi terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Baik, selanjutnya yaitu alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia nyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maknanya itu pengakuan yang didasari atas keyakinan yang kuat bahwa pada hakikatnya kemerdekaan negara Indonesia adalah takdir, kehendak, rahmat dan sekaligus amanat dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dipertahankan. Yang kedua yaitu kesadaran bahwa di samping takdir, kehendak dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kemerdekaan Indonesia
juga merupakan cita-cita luhur yang telah sejak lama diperjuangkan. Selanjutnya itu alinea 4 yang berbunyi, kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam berdasarkan suatu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Maknanya yaitu yang pertama, tujuan negara yang harus menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan dibentuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu negara konstitusi, yaitu negara yang berdasarkan undang-undang dasar. Yang ketiga, negara demokrasi. Makna yang keempat yaitu dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang lazim disebut dengan Pancasila. Baik, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.